Bab 396, Bai Ningbing. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Aula perunggu itu sunyi senyap. Waktu seakan membeku karena atmosfer menjadi sangat berat. Fang Yuan duduk bersila di tanah dengan gu bukaan kedua peringkat 6 melayang di depannya. Penyempurnaan gu abadi telah berhasil, tetapi perhatian Fang Yuan tidak tertuju pada gu abadi ini. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Bai Ningbing, matanya menunjukkan keraguannya yang mendalam. Bai Ningbing yang telah memulihkan tubuh laki-lakinya memegang bilah es dan berdiri tanpa ekspresi di belakangnya. Tai Ruonan perlahan berjalan mendekat dan menatap Fang Yuan, ekspresinya menunjukkan kesedihan dan kegembiraan. Fang Yuan, dalam imajinasi terliarmu, kau tidak pernah mengharapkan hari ini terjadi, kan? Fang Yuan tampak seperti tidak mendengar apapun dan terus menatap Bai Ningbing. Bai Ningbing menatap Fang Yuan. Dengan pemulihan tubuh laki-lakinya, tinggi badannya bertambah, dia mengenakan jubah putih salju, rambut peraknya mengambang di udara dan matanya bersinar dengan dingin yang dalam. Dia seperti gletser, sangat dingin. Kau tidak menyangka, kan? Kau akhirnya akan dikalahkan olehku. Bai Ningbing tersenyum acuh tak acuh sambil menatap Fang Yuan. Sejak kebangkitanku kembali di Gunung King Mao, aku telah merenungkan bagaimana memulihkan tubuh laki-lakiku. Pada hari-hari yang dihabiskan bersamamu, aku dikendalikan dengan kuat olehmu seperti bidak catur yang dapat digerakkan sesuai keinginanmu. Kau bukanlah musuh terkuat dalam hidupku, tetapi aku harus mengakui bahwa kau benar-benar yang paling menakutkan. Fang Yuan, kau adalah seseorang dengan bakat bawaan untuk merencanakan, dan dengan metode kejammu, kau adalah orang yang sangat tangguh. Tetapi aku, Bai Ningbing, juga bukan karakter biasa, bagaimana aku bisa menjadi bawahan seseorang? Semakin kau mengendalikanku dan semakin kau mengeksploitasiku, semakin aku memikirkan cara untuk melarikan diri, untuk melakukan serangan balik. Tapi yang bersamamu dan kau bisa membuatnya hancur sendiri hanya dengan satu pikiran. Jadi, aku tidak bertindak gegabah tetapi memeras otakku untuk memikirkan tindakan balasan sampai suatu hari, aku mendapat inspirasi yang luar biasa dan memikirkan sebuah cara. Petik 2. Sebenarnya, adegan kau menyerahkan Gu secara sukarela sudah pernah terjadi sekali di Gunung King Mao. Hehe, benar, itu untuk mengulang adegan di Gunung King Mao. Waktu penghancuran diriku adalah saat kau menggunakan Yang Gu. Petik 2. Dengan ini sebagai permulaan, aku mulai merencanakan secara diam-diam. Sudut bibir Bai Ningbing perlahan mengembang menjadi senyuman, aku akan menghancurkan diri sendiri, tetapi itu tentu saja bukan penghancuran diri yang sebenarnya karena ada kemungkinan kau tidak akan menggunakan Yang Gu. Jadi, aku memilih kristal es Gu. Ekspresi Fang Yuan suram seperti air. Kembali ke kota Klansang, Bai Ningbing memilih jalur es. Di antara jalur es, ada 3 jenis Gu transformasi, Gu iblis es, Gu peri salju, dan Gu kristal es. Wei yang sangat menyarankan Bai Ningbing untuk memilih Gu peri salju. Sekarang Gu peri cocok untuk master Gu wanita sementara Gu kristal es cocok untuk pria. Namun, Bai Ningbing memilih Gu kristal es sebagai wanita yang membuat Wei yang merasa sangat menyesal. Hehe, akhirnya kau mengerti. Bai Ningbing tertawa, benar, awalnya aku memilih Gu kristal es bukan karena kesal, tetapi karena Gu peri salju mengubah tubuhnya menjadi peri salju dengan penampilan yang jelas dan tidak bisa disembunyikan. Namun, jika aku berubah menjadi kristal es dan menggunakan Gu ledakan es dengannya, itu bisa membentuk pemandangan megah yang sangat mirip dengan penghancuran diri dari tubuh jiwa es gelap utara. Kau baru saja melihatnya, bukankah itu menipumu? Jika aku tidak berkonsentrasi pada pemurnian Gu, aku pasti akan menemukan keanehannya. Bagaimana kau bisa berhasil dengan mudah? Fang Yuan mencibir. Bai Ningbing, bagaimanapun, menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius, benar. Kamu sangat teliti, mengamati semuanya hingga ke detail terkecil. Ketika aku memikirkan metode ini, aku juga merasa itu akan aneh dan akan ada kemungkinan besar gagal. Faktanya, ada perubahan keadaan yang membuatku hampir menyerah pada rencana ini. Perubahan yang dibicarakan Bai Ningbing tidak lain adalah sumpah racun Gu. Orang hebat tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak, tujuanku adalah mengandalkan sumpah racun untuk mencapai tujuanku. Jadi bagaimana jika aku akan digunakan untuk beberapa waktu? Mata Bai Ningbing menjadi kabur saat dia mengingat, namun, perkembangan setelah itu membuatku menyadari bahwa sumpah racun Gu tidak dapat diandalkan.
Sumpah racun antara kamu dan Sang Yazi, meskipun ada cacat yang sangat cerdik, aku merasa kamu terlalu percaya diri. Dan aku juga diam-diam menyelidiki kontrak dengan klan Bai, tetapi rumornya tetap bocor, membuatku merasa semakin tidak yakin. Satu hal yang kupelajari tentangmu adalah kamu membuat persiapan terbaik untuk segalanya, bahkan memperhitungkan hasil terburuk sekalipun. Jadi, aku tidak bisa tidak mempertimbangkan situasi ini. Bagaimana jika kamu tidak dibatasi oleh sumpah racun Gu, apa yang akan kulakukan? Aku tahu bahwa jika itu masalahnya, aku sudah masuk ke dalam situasi yang putus asa. Aku dibatasi oleh sumpah racun sementara kamu tidak, aku akan menjadi bidak caturmu yang dapat kamu gunakan atau bunuh tanpa ada cara bagiku untuk membalas. Hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, aku tidak akan pernah bisa lolos dari kesulitan ini, tetapi ada satu orang yang dapat membantuku di kota klan Sang. Berbicara tentang orang ini, aku masih perlu berterima kasih atas perkenalannya. Bai Ningbing tersenyum mengejek. Dia teringat pertemuan pertama dengan Dr. Susou. Saat itu sedang ada jamuan makan yang diselenggarakan oleh Sang Yanfei. Sebagai ucapan terima kasih kepada Fang dan Bai karena telah mengantar Sang Xinchi ke kota klan Sang, Sang Yanfei mengundang Dr. Susou untuk mengobati wajah Fang Yuan yang rusak. Dan untuk membuat Bai Ningbing menyerah, Fang Yuan sengaja mengajaknya pergi bersama. Setelah Bai Ningbing bertemu dengan Dr. Susou dengan penampilan aslinya, sikap Dr. Susou langsung berubah menjadi sangat hangat dan penuh kasih sayang. Dr. Susou adalah salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan dan memiliki kekhasan karena tertarik pada penampilan. Dia sangat menyukai pria tampan dan wanita cantik. Selama penampilan mereka luar biasa, dia akan memberikan pengobatan gratis. Jika penampilannya jelek, dia akan membenci mereka dan tidak akan mengobatinya meskipun mereka memberi lebih banyak uang. Bai Ningbing bertanya kepadanya tentang transformasi Yin dan Yang, dan dengan jawaban yang didapatnya, dia bahkan lebih menyadari betapa pentingnya Yang Gu yang dimiliki Fang Yuan. Namun pada saat yang sama, Bai Ningbing juga mengenal Dr. Susou. Sebelum pergi, Dr. Susou telah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa apapun masalah yang dihadapinya, dia akan pergi mencarinya. Uhuk-uhuk, Fang Yuan batuk seteguk darah, bila es telah menembus jantungnya, tetapi dengan bantuan Gu penyembuh, dia mampu bertahan hidup. Namun, aura dingin dari bila es memperlambat kecepatan aliran darahnya, dan mati rasa yang dibawa oleh hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, saat ini, luka-luka ini hanyalah detail kecil, orang yang Anda bicarakan, apakah itu Dr. Susou? Hehehe, Anda memang Fang Yuan, Anda benar. Bai Ningbing memuji. Wanita jalang, itu, Fang Yuan mengumpat tetapi juga memiliki keraguan baru, tetapi bukankah kalian hanya bertemu sekali? Tunggu, ada juga yang kedua kalinya. Fang Yuan tiba-tiba teringat sesuatu saat berbicara. Di kota klan Sang, Bai Ningbing dan Dr. Susou telah bertemu untuk kedua kalinya. Saat itu adalah saat Bai Ningbing kalah dari Yantu hanya dengan selisih sedikit dan menderita luka berat serta juga kehilangan gu vitalnya. Dia pergi ke tempat Dr. Susou untuk menerima perawatan dan memulihkan diri. Jangan bilang padaku. Fang Yuan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tatapannya segera beralih ke Bai Ningbing seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang dingin dan tampan ini. Bai Ningbing tersenyum, mata birunya bersinar menakutkan, sepertinya kamu sudah menebaknya. Itu benar, aku sengaja kalah dari Yantu. Kehilanganku yang vital bukanlah apa-apa, menukarnya dengan kesempatan untuk menghindari kecurigaanmu, bukankah itu transaksi yang menguntungkan? Saat itu, aku memutuskan untuk berjudi. Bai Ningbing pergi ke tempat Dr. Susou dan hanya mengandalkan intuisinya, dia memutuskan untuk mengambil risiko, dia mengatakan kebenaran dengan jujur kepada Dr. Susou. Dr. Susou bersimpati dengan pengalamannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya dari cengkeraman iblis Fang Yuan. Bai Ningbing bertanya apakah ada cara untuk menghilangkan sumpah racun. Dr. Susou menjawab bahwa dia tidak bisa menghilangkan sumpah racun, tetapi ada cara yang bisa menghilangkan ikatan sumpah racun. Dia mengingat kembali dari ingatannya, suatu kali, ketika dia masih muda dan bodoh, dia ditipu oleh adik laki-laki sektenya untuk menggunakan gu sumpah racun untuk bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kemudian, dia menggunakan metode ini untuk menghilangkan sumpah racun. Bai Ningbing bertanya, apa itu? Tatapan Dr. Susou berubah serius dan berkata, untuk hidup, seseorang harus mati. Begitu sumpah racun diaktifkan,
itu akan menyebabkan kematian pembuat sumpah. Dr. Susou adalah seorang Gu Master penyembuh dan solusinya adalah dengan sengaja membiarkan sumpah racun aktif dan menyebabkan kematian Gu Master. Racunnya akan dihilangkan dan kemudian menghidupkan kembali Gu Master. Metode ini adalah penghilangan paksa. Mayoritas Master Gu penyembuh tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka memikirkannya. Aku hampir tidak dapat melakukannya karena warisan unik dari guruku. Namun, meskipun begitu, peluang kegagalannya 1 dari 3. Jika gagal, itu berarti kematian. Pikirkan baik-baik. Dr. Susou memberikan peringatan terakhir. Bai Ningbing memutuskan saat itu juga untuk menggunakan metode ini. Dengan bantuan Dr. Susou, untungnya dia berhasil menyingkirkan sumpah racun. Tanpa ikatan sumpah racun, Bai Ningbing menghubungi klan Tai dan Tai Ruonan dapat mengetahui kebenarannya. Kebenaran bahwa orang di depannya adalah Fang Yuan dan bukan Fang Zheng. Pada saat yang sama, dia juga memahami peristiwa yang terjadi di Gunung Qingmao. Untuk menghadapi Fang Yuan, Bai Ningbing dan Tai Ruonan meluncurkan kerja sama rahasia. Kami telah menggunakan gu lemari besi dan gu aliran Qi di sekitar suatu area dan berencana untuk menciptakan adegan penghancuran diri. Sayangnya, Anda menolak untuk menyelamatkannya. Aku hanya bisa mengumpulkan sekelompok orang dan bergegas ke Gunung Sancha untuk membuat rencana baru. Tai Ruonan angkat bicara. Adegan Bai Ningbing yang dikurung selama berhari-hari oleh 4 orang tua klan Tai tampak seperti pembalasan dendam klan Tai karena Bai Ningbing membunuh seorang Gu Master klan Tai di dalam warisan, tetapi sebenarnya, itu semua adalah rencana untuk menghadapi Fang Yuan. Akan tetapi, Fang Yuan bertarung 1 lawan 7 dan membantai kelompok Tai Ruonan yang menyebabkan Tai Mu Bai naik ke atas panggung. Tai Ruonan menerima ajaran Tai Mu Bai, berkultivasi, dan dengan sabar menunggu kabar dari Bai Ningbing. Ini juga alasan mengapa dia tidak berinisiatif untuk mencari Fang Yuan meskipun dia sangat membencinya. Namun, Fang Yuan membuat langkah yang mengesankan yang mengguncang semua orang, ia mengambil alih kendali seluruh situasi setelah memasuki warisan 3 raja. Kematian Tai Mu Bai menyebabkan Bai Ningbing tetap diam dan menyembunyikan dirinya lebih dalam. Menggunakan kepercayaan Fang Yuan, ia mengendalikan binatang buas itu. Dengan kematian roh tanah, ia tidak mampu lagi menekan situasi dan tekanan padanya meningkat. Namun pada saat yang sama, ia merasakan seluruh tubuhnya rileks karena ia terbebas dari pengawasan roh tanah. Ia masih belum merasa tenang, sehingga ia sengaja memberi jalan bagi Yan Jun untuk menyelidiki Fang Yuan. Benar saja seperti yang ia duga, Feng Tianyu dikirim keluar, ini membuktikan bahwa roh tanah itu benar-benar telah mati. Bai Ningbing dalam hati senang dan sekali lagi mengatur situasi untuk memberi jalan masuk bagi Tai Ruonan dan 4 orang tua klan Tai. Alasan Tai Ruonan datang ke aula utama sendirian juga karena ini. Fang Yuan, aku sarankan kau untuk menyerah dengan patuh. Di luar, guru besar jalur perbudakan klan Tai-ku, Tai Baiki, sedang mengendalikan binatang buas dan menghalangi kelompok ahli. Di luar aula utama, ada 4 orang tua klan Tai yang menggunakan gu lemari besi dan gu aliran Qi untuk mengurung tempat itu sehingga tidak ada yang bisa menyusup ke sini. Menyerah adalah satu-satunya jalan keluarmu. Tai Ruonan berjalan mendekat dan memegang gu bukaan kedua di tangannya sambil mengucapkan takdir Fang Yuan. Fang Yuan terdiam bab 397, pertarungan baru saja dimulai. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Benar-benar ada banyak sekali jenius di dunia ini. Setelah bersikap serius beberapa saat, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan mendesah. Bai Ningbing, sungguh Bai Ningbing, hehehe, aku meremehkanmu, dan menjadi korban rencana jahatmu. Itu adalah kemenangan yang indah, rencanamu sempurna, sementara aku ceroboh dan terlalu percaya diri, hanya memikirkan gu abadi, yang membuatmu berhasil, itu adalah kesalahanku. Petik 2, aku tersanjung. Alasan aku bisa berkomplot melawanmu adalah karena waktu, tempat, dan kesempatan yang tepat. Jika aku adalah orang yang harus menyempurnakan gu abadi sambil bersekongkol melawan faksi yang benar dan jahat, aku pasti akan melakukan lebih buruk darimu. Bai Ningbing menjawab dengan serius, tapi sekarang pada titik ini, pemenang mengambil semuanya dan yang kalah kehilangan segalanya, aku harap kau akan menghentikan perjuanganmu yang sia-sia. Hehehe, Fang Yuan mencibir, alasan mengapa kau belum membunuhku adalah karena gu abadi. Kau ingin tahu efeknya dan juga resep gu abadi di kepalaku. Sekarang roh tanah telah mati, tanah yang diberkati berada di ambang kehancuran,
ada celah di mana-mana dan tanpa kekuatan surgawi untuk menekannya, Master Gu dapat menggunakan Gu mereka dengan bebas. Artinya, Fang Yuan hanya perlu memikirkannya, dan semua Gu-nya akan meledak sendiri. Bai Ningbing dan Tai Ruonan tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Tai Ruonan, Tai Mo Bai dan yang lainnya mati di tanganku. Kau harus mengambil kembali Gu abadi ini untuk menebus dirimu. Jika tidak, kau akan kehilangan posisi tuan mudamu. Fang Yuan tertawa sinis. Tai Ruonan tanpa ekspresi, menjawab dengan terus terang, benar, Gu abadi itu unik. Mereka sangat penting, ketika aku membawanya kembali, itu akan menjadi pahala yang tak tertandingi. Aku akan menerima asuhan dan penghargaan dari Dewa Go Klan Tai. Mengenai resep untuk memurnikan Gu abadi, saat ini hanya kau yang mengetahuinya. Jika aku dapat menyumbangkannya ke klan, aku akan segera menjadi pemimpin klan muda Klan Tai. Ketika aku naik ke posisi pemimpin klan, aku akan menjadi seperti Tuan Tai Mo Bai, menegakkan keadilan dan ketertiban. Setelah semua hal ini, aku telah belajar, untuk menegakkan keadilan, seseorang perlu memiliki kekuatan besar serta kekuatan yang kuat. Hanya dengan cara ini aku dapat membalas ajaran Tuan Tai Mo Bai, dan membuatnya merasa damai di akhirat. Mengatakan demikian, Tai Ruonan memikirkan tentang anggota klan Tai yang tewas di tangan Fang Yuan, matanya memerah karena dia merasakan kemarahan dan kebencian yang hebat, dan juga kepuasan besar karena membalas dendamnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Fang Yuan, sedangkan untukmu, Gu Yue Fang Yuan, aku tidak akan membunuhmu. Kau mampu memurnikan Gu abadi menggunakan tubuh manusia biasa, bakat pemurnian seperti itu benar-benar spektakuler. Selama kau menyerah, aku akan mengirimmu ke menara penindas iblis klan Tai untuk menjalani reformasi. Di masa depan, saat kau membuka lembaran baru, dan meninggalkan menara, kau akan bekerja untuk klan Tai, dan berkontribusi pada jalan yang benar, membayar dosa-dosamu. Ini adalah hasil terbaik. Menara penindas iblis, Fang Yuan menyipitkan mata, kau membuatnya terdengar sangat bagus. Hehehe, kau menginginkan Gu abadi. Tentu, mari kita lakukan transaksi. Fang Yuan berbicara tentang detail transaksi tersebut sambil fokus pada pergerakan di luar aula. Dia mengulur waktu. Dalam situasi ini, mungkin tampak seperti jalan buntu tetapi dia masih punya satu pilihan terakhir. Karena memurnikan Gu, pikiran Fang Yuan lelah dan dia hanya punya sedikit esensi purba yang tersisa. Gu tingkat 4-nya yang sudah berusaha sekuat tenaga belum disempurnakan, dan banyak hantu binatang buas telah digunakan dalam proses penyempurnaan Gu. Dia tidak bisa memaksakannya sekarang, Fang Yuan tidak dalam kondisi terbaik, sementara Bai Ningbing dan Tai Ruonan datang dengan persiapan. Selain itu, ada 4 orang tua klan Tai di luar serta Tai Bai Qi yang memanipulasi kelompok anjing. Spring Autumn Cicada memang merupakan kesempatan terbaik yang dimilikinya, tetapi itu membawa risiko yang sangat besar, dan membawa bahaya kematian. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Fang Yuan tidak ingin menggunakannya sekarang. Kesempatanku yang sebenarnya terletak pada para ahli yang menunggu di luar aula. Hanya dengan kelompok anjing dan 4 orang tua klan Tai, mereka tidak dapat menghalangi mereka semua selamanya. Selama mereka berjuang masuk ke sini, situasinya akan benar-benar terbalik. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Belum lama ini, Fang Yuan menggunakan semua metodenya untuk menghalangi para ahli di luar, tetapi sekarang dia tidak bisa berharap lebih bagi mereka untuk berjuang masuk ke aula. Klan Tai terkutuk ini, dalangnya adalah mereka selama ini. Pemimpin klan tua klan Tai, Tai Mo Bai datang secara pribadi, apa yang membuatnya tertarik. Kita seharusnya sudah menduganya. Klan Tai adalah klan super, tetapi jangan berpikir untuk melahapnya sendirian, harta abadi ini milik kita semua. Di medan perang yang intens, semua orang bersemangat. Melihat aula perunggu, banyak mata Master Gu terbakar dengan gairah. Penghalang cahaya berwarna ungu menutupi seluruh aula perunggu. Keempat orang tua klan Tai berada di keempat arah, menjaganya dengan aman. Adapun Tai Bai Qi, dia berdiri di pintu aula, menatap semua Master Gu saat dia memanipulasi kelompok anjing itu. Dia adalah seorang pria tua, kepalanya penuh dengan rambut putih, dan dia memiliki mata ketiga di dahinya, bersinar terang. Dia adalah seorang Master Gu jalur perbudakan peringkat 5, seorang tetua klan Tai, dan pernah menjadi Jenderal Tai Mo Bai yang cakap. Di bawah perintah Tai Mo Bai, dia keluar dari kultivasi, datang ke Gunung Sanca yang jauh. Saat ini, Tai Bai Qi tersenyum saat dia melihat medan perang.
Kelompok anjing berada di bawah komandonya, melepaskan kekuatan tempur beberapa kali lipat dari sebelumnya. Tai Baiki tidak keberatan dengan kekalahan itu, menghalangi semua ahli di luar. Orang tua bodoh ini benar-benar menyebalkan. Rambut Mo Wutian berkibar di udara saat dia bernapas dengan kasar. Di hadapannya, Kaisar Anjing Bahuang bermandikan darah, dalam kondisi yang lebih buruk daripada Mo Wutian. Namun segera, Gu penyembuh di atasnya bekerja, dan di bawah cahaya berwarna putih susu, itu mulai sembuh dengan cepat. Mo Wutian mencoba menyerang saat ada kesempatan, tetapi sekelompok anjing hua hijau menyerbu masuk. Ini lagi, Mo Wutian menggertakkan giginya, terpaksa membunuh kelompok bala bantuan ini. Saat masih ada kesempatan, Bahuang berhasil menyembuhkan sebagian besar lukanya dan menjadi segar kembali. Dibandingkan saat Bai Ningbing mengirim Kaisar Anjing dan tidak memiliki energi untuk mengendalikannya, Tai Baiki jauh lebih mudah. Dia memanipulasi seluruh medan perang, dan mengendalikan situasi, menunjukkan kekuatan jalur perbudakan sepenuhnya. Di sisi lain, Xiao Mang juga mendapat perhatian besar dari Tai Baiki. Ini tidak akan berhasil, harta abadi akan diambil oleh klan Tai. Xiao Mang cemas dan penuh kebencian, tetapi Kaisar Anjing Yingming menghalangi jalannya, tidak membiarkannya lewat. Bajingan, kau memaksaku. Xiao Mang menggeram, terbang ke langit. Langit sudah memiliki satu lubang besar, berdiameter puluhan kilometer, karena bagian luarnya menunjukkan langit dunia utama, penuh awan dan hari yang cerah. Xiao Mang terbang keluar dari lubang, mengangkat tangannya. Peringkat 4, kumpulkan cahaya Gu. Sinar matahari dalam jumlah besar berkumpul di telapak tangannya, cahaya berubah menjadi bola, tanpa cacat dan besar, Xiao Mang seperti semut yang membawa mangkuk nasi besar. Peringkat 5, Gu cahaya ekstrim. Cahaya mulia dari era yang tak terlupakan, berkumpul menjadi bola, dan menyebabkan perubahan kualitatif, karena seluruh bola terinfeksi dengan kemuliaan zaman dahulu kala. Peringkat 5, sungai di bawah matahari Gu. Bola cahaya meledak, berubah menjadi air cahaya yang luar biasa, setiap tetes seperti pecahan matahari, sangat terang dan menyilaukan. Gerakan pembunuh, aliran cahaya yang deras. 1. Sungai cahaya bergulung dan jatuh saat mengalir turun ke tanah yang diberkati dari lubang. Cahaya itu menyilaukan, dan ombaknya ganas, membuat seluruh medan perang menjadi putih, dan semua orang menutup mata mereka, tidak mampu menahan cahaya yang begitu kuat. Oh tidak, Tai Baiki mencoba menghentikannya, tetapi pembentukan sungai cahaya itu sudah lengkap, dia hanya bisa mengurangi dampaknya sedikit. Sungai cahaya agung itu seperti air terjun, menghantam penghalang ungu. Penghalang itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur, saat keempat orang tua yang menahan penghalang itu menyemburkan seteguk darah, terluka parah. Sungai cahaya itu menghancurkan penghalang dan melemah, tetapi terus melanjutkan perjalanannya ke aula perunggu. Aula itu segera ditembus, dan air terjun itu menyapu ke arah Fang, Bai, dan Tai. Pupil mata Bai Ningbing dan Tai Ruonan menyusut saat mereka secara tidak sadar mencoba menghindar. Fang Yuan yang sedang menunggu kesempatan, segera bereaksi dan mengaktifkan esensi purbanya. Warp Gu. Dia mengaktifkan Gu gerakan peringkat 5 ini. Gu ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari membunuh Chou Jiu, dokter hantu pembunuh. Dengan desiran, Fang Yuan menghilang di tempat. Sungai cahaya itu menghantam lantai, menciptakan lubang besar sedalam sekitar 2 meter. Tai dan Bai, menghindar tepat waktu, berdiri di tepi lubang besar itu, sangat tenang. Dia memang lolos, hehehe. Sepertinya dia menggunakan Gu Warp. Kurasa Gu ini berasal dari dokter hantu pembunuh. Tai Ruonan menganalisis. Kita biarkan dia lolos. Bai Ningbing menatap Tai Ruonan. Kau lupa tentang Gu bintang tetap. Jangan khawatir, bahkan jika dia lolos ke ujung dunia, 4 orang tua klan Tai akan mampu menangkapnya. Biarkan aku berkeliaran untuk saat ini dan menghabiskan esensi dan energi purba miliknya. Itu akan menghemat masalah kita. Tai Ruonan tersenyum ringan, nadanya menunjukkan sikap percaya diri untuk memahami situasi. Setelah begitu banyak cobaan dan kesulitan, dia telah tumbuh dewasa. Gu, rasa sakit yang hebat menyerangnya saat Fang Yuan memuntahkan seteguk darah, merasa sangat pusing. Rasa jijik hampir membuatnya jatuh tertelungkup di tanah, merasa seperti ususnya bercampur aduk. Gu Warp adalah Gu jalur ruang angkasa, yang merobek ruang angkasa dan mengangkut tubuh Master Gu. Efek yang kuat membawa serangan balik yang sama hebatnya.
Master Gu yang terus-menerus menggunakan Gu Warp akan mengalami urat yang terjerat, darah mereka akan mengalir mundur, dan persendian mereka akan terkilir. Dari luar, Master Gu akan menjadi semakin buruk rupa, tidak peduli seberapa baik penampilannya pada awalnya, dia akan berubah menjadi mengerikan. Untuk menggunakan Gu Warp, seseorang harus menggunakan cacing Gu lain untuk memodifikasi tubuhnya sendiri. Namun bagi Fang Yuan, dia tidak lagi peduli. Gu Second Aperture akan tetap aman untuk kalian semua saat ini. Aku akan membalas kebencian ini berjuta kali lipat di masa depan. Fang Yuan dengan cepat menilai sekelilingnya, menyadari bahwa meskipun dia berada di luar aula, dia masih jauh dari aula perunggu. Sejumlah besar anjing datang menyerang, dan dia dengan cepat memilih untuk mundur. Meskipun Gu Second Aperture ada di tangan Tai Ruonan, kendalinya masih di tangan Fang Yuan. Dia menyempurnakan Gu Second Aperture sendirian, sekarang hanya dengan satu pikiran, Gu ini akan meledak sendiri. Tentu saja, kecuali tidak punya pilihan lain, Fang Yuan tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Pertempuran ini baru saja dimulai. Bai Ningbing, Tai Ruonan, tunggu saja. Hehehe, Fang Yuan tertawa sinis. Untuk menggunakan Gu Second Aperture, diperlukan esensi abadi. Jika tidak, sejumlah besar batu purba diperlukan untuk menggantinya. Bagi Fang Yuan, dia tidak bisa menyimpan Gu ini di dalam aperture-nya. Tekanan Spring Autumn Cicada cukup tinggi, jika dia menempatkan Gu abadi lainnya, aperture Fang Yuan akan meledak. Jika ada Gu abadi di luar celah, auranya akan bocor, dan semua orang akan menyadarinya. Jika Fang Yuan membawa Gu abadi dan berlari, dia akan menjadi incaran semua orang, segera dikejar oleh 2 Gu tingkat 5, lebih dari 10 Gu tingkat 4, dan tak terhitung banyaknya Gu tingkat 3 dan 2. Tai Ruonan memiliki Gu abadi, dia pasti target serangan semua orang. Hehe, aku akan membiarkan kalian bertanding sementara aku menonton di pinggir lapangan, menjadi pemenang terakhir pada akhirnya. Fang Yuan bertekad untuk mundur dan memulihkan kekuatan tempurnya, sebelum menemukan kesempatan untuk menyerang. Namun surga tidak berpihak padanya, karena dengan cepat, banyak Gu Master mengetahui gerakannya dan berteriak. Siapa itu? Raja binatang kecil, sepertinya dia keluar dari aula perunggu. Cepat, 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 halangi dia. Dia pasti mendapatkan sebagian harta karun itu. Suara-suara itu menarik perhatian orang-orang, karena Gu Master yang mengelilingi Fang Yuan dengan cepat berbalik dan menyerangnya. Namun yang pertama menyerang adalah sekelompok kecil anjing Tai yang berat. Fang Yuan tidak hanya dihalangi oleh Gu Master yang baik dan jahat, dia juga secara khusus, diurus oleh Tai Bai Kibab 398, hampir berhasil, tetapi semuanya sia-sia. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sialan, Fang Yuan mengumpat, melambaikan tangannya dan memanggil seekor naga emas. Naga emas meraung saat ia mengubah anjing-anjing Tai yang berat ini menjadi pasta daging, membuka jalan baginya untuk bergerak. Raja binatang kecil, kemana kau pikir kau akan pergi? Serahkan harta abadi. Yi Chong bergegas menuju Fang Yuan, saat ombak menghantam. Sayap tulang Gu. Fang Yuan mengepakkan sayapnya, menghindari ombak besar dan terbang ke langit. Raja binatang kecil, tetaplah di sini. Yi Huo melambaikan tangannya dan burung-burung api terbang ke arah Fang Yuan. Aurora emas Gu. Tubuh Fang Yuan diselimuti cahaya keemasan saat kecepatannya meningkat, mundur dengan cepat dan meninggalkan burung-burung api di belakang. Oh! Perubahan besar ini menarik perhatian Mo Wutian dan Xiao Mang. Xiao Mang melesatkan tangan cahaya raksasa, seperti gajah besar, terbang cepat ke arah Fang Yuan mencoba menangkapnya. Fang Yuan berbalik dengan sudut tajam, nyaris menghindarinya. Namun, pada saat ini, terdengar suara lembut di dekat telinganya. Suara ini seperti bisikan kekasih di samping telinga seseorang, atau seperti suara orang yang dicintai, menyebabkan orang yang tidak tahu apa-apa merasa sangat emosional dan tidak dapat fokus. Perasaan lembut Mo Wutian Gu. Fang Yuan dengan cepat melepaskan diri darinya setelah keterkejutannya, tetapi gerakannya melambat karena ini, menyebabkan tangan cahaya raksasa itu mengejarnya. Oh tidak, sudah terlambat untuk menghindar, Fang Yuan hanya bisa menggunakan cacing Gu-nya untuk melawan, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Bam! Suara ledakan keras, dan tangan cahaya itu tersebar, sementara Fang Yuan terbang di udara seperti layang-layang yang talinya terputus, mendarat di tanah. Suara angin di dekat telinganya membangunkan Fang Yuan yang tidak sadarkan diri. Merasa bahwa dia jatuh, dia dengan cepat mengaktifkan cacing Gu-nya sambil berteriak,
Tai Ruonan memperoleh Gu abadi yang tak tertandingi, dia sedang menyempurnakannya sekarang. Perhatian Mo Wutian dan Xiao Mang langsung teralih. Gu abadi. Semua orang menjadi ribut saat antusiasme mereka melonjak, menyebabkan tekanan Tai Bai Qi meningkat. Fang Yuan mengatur napasnya dan dengan cepat menggunakan gerakan Gu Wu Gui. Sejumlah besar awan gelap muncul saat dia bersembunyi di dalam, melarikan diri. Tapi saat ini, Swiss. Di udara, 4 rantai memanjang entah dari mana, secepat kilat dan fleksibel seperti ular, mengikat keempat anggota tubuh Fang Yuan. Selanjutnya, rantai itu mengencang dan melingkar, menyebar sampai Fang Yuan diikat erat, terseret ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, Fang Yuan muncul kembali di aula perunggu. Keempat orang tua klan Tai masing-masing berada di utara, selatan, timur, dan barat, berdiri di sekelilingnya. Mereka setengah berlutut di tanah, telapak tangan kanan mereka menghadap ke depan sementara tangan kiri mereka mencengkeram tangan kanan mereka, mengaktifkan cacing Gu mereka bersama-sama. Di masing-masing telapak tangan kanan mereka, rantai baja hitam menjulur keluar. Jurus pamungkas keempat orang tua klan Tai, pencarian tak terbatas dan kunci. Pada saat ini, di benua tengah, Gunung Tianti. Di tanah terberkati Hu Immortal, di puncak Gunung Hundang, sebuah kompetisi yang menentukan pemilik tanah terberkati itu berada di saat-saat terakhirnya. Fang Zheng, bertahanlah, kemenangan sudah di depan mata. Suara Lord Skycrane datang dari dalam Fang Zheng. Dibandingkan dengan awalnya, dia terdengar sangat lelah dan lemah. Ya, hanya tinggal satu lawan lagi, Fang Zheng menggertakkan giginya, tubuhnya penuh keringat saat bergoyang, bertahan. Hanya dengan tekadnya, aku, Xiao Qixing yang agung, dikalahkan oleh orang yang bukan siapa-siapa. Mata Xiao Qixing membelalak lebar saat dia melihat Fang Zheng memanjat, pada ketinggian di atasnya. Tak kusangka akan berakhir seperti ini. Ying Shengji mendesah, melepaskan dan jatuh menuruni gunung. Dia berada paling jauh dari puncak, melihat penampilan Fang Zheng, dia tahu dia tidak punya peluang untuk menang, jadi dia langsung menyerah. Tentu saja roh tanah Hu Immortal tidak akan membiarkannya mati. Dengan menjentikkan jarinya, Ying Shengji dipindahkan keluar dari tanah yang diberkati. Mendaki, terus mendaki. Kulit di lengan dan kaki Fang Zheng robek, saat darah mengalir turun. Semakin dekat dia ke puncak, semakin besar getaran guncangan pada jiwa. Fang Zheng hampir tidak dapat memikirkan apapun, hanya ada puncak gunung yang tersisa di benaknya. Karena seluruh potensinya terkuras, dia sangat lelah, dan ini telah sangat melampaui batas tubuhnya. Anak ini, Feng Jin Huang terharu. Fang Zheng jelas kelelahan luar biasa, tetapi dia tampaknya memiliki semacam energi tak terbatas yang menopangnya. Puncak gunung, Fang Zheng menggertakkan giginya, dengan hanya satu pikiran di benaknya. Dia mendaki langkah demi langkah, melampaui Feng Jin Huang dan memimpin. Pada saat ini, dia hanya berjarak kurang dari 1 meter dari puncak gunung. Bahkan roh tanah yang imut dan mungil itu berdiri di tepi tebing, melihat ke bawah dan menyaksikan kelahiran pemilik barunya. Di luar tanah yang diberkati, beberapa Master Gu yang sedang menonton mulai mendesah. Selamat untukmu He Feng Yang, kali ini Sekte Bangau Abadimu tampil terbaik. Jika Gu Warp Indah peringkat 6 milikku masih ada, atau mungkin Gu pesawat ulang-alik bintang, Gu perjalanan abadi yang tetap, atau Gu pergerakan sendiri, hasilnya akan berbeda. Para dewa abadi memiliki sikap yang berbeda-beda, beberapa memberi selamat sementara yang lain mendesah kasihan. Kita beruntung, hanya beruntung. He Feng yang rendah hati tetapi nadanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tetapi pada saat ini, seorang dewa abadi mencibir, He Feng Yang, kamu akan kecewa. Warisan dewa abadi Hu ini milik kami, rumah afinitas roh. Saat sang dewa berbicara, sebuah perubahan terjadi di tanah yang diberkati. Feng Jin Huang berteriak, dan sepasang sayap yang indah tumbuh dari bahunya. Sepasang sayap ini sangat elegan dan indah, segala macam cahaya bersinar di atasnya, itu menyilaukan dan memikat, hanya dengan satu kepakan, Feng Jin Huang terbang dengan mudah. Apa? Ini adalah Gu abadi yang legendaris, sayap mimpi. Sayap mimpi adalah Gu abadi yang istimewa, itu tidak ada di dunia nyata, tetapi hanya muncul dalam mimpi. Mengaktifkannya tidak memerlukan esensi abadi, tetapi roh dan jiwa Master Gu sebagai gantinya. Feng Jin Huang hanyalah seorang manusia biasa,
mengaktifkan sayap mimpi dengan paksa akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya, amnesia paling banter, dan menjadi terbelakang mental paling parah. Namun, dia yang sombong tidak pernah menderita kekalahan sejak lahir. Dia tidak bisa membiarkan Fang Zheng menjadi satu-satunya pemenang di depan matanya. Bahkan jika aku harus membayar harga terberat, aku harus meraih kemenangan. Di bawah ekspresi terkejut Fang Zheng, Feng Jinhuang terbang dengan cepat, dengan mudah melampauinya dan mengklaim keunggulan sekali lagi. Sayap mimpi terlipat ke belakang saat Feng Jinhuang berdiri di sisi tebing, bernapas dengan berat, dia merasakan pusing yang kuat dari kedalaman jiwanya, hampir membuatnya pingsan. Dia mencapai batasnya, mengaktifkan Gu abadi dengan paksa, tidak mudah bagi Feng Jinhuang untuk mencapai langkah ini. Aku benar-benar kalah. Fang Zheng menatap dengan mata terbuka lebar, sedih dan kesal. Pada saat ini, Feng Jinhuang begitu dekat dengan puncak, bahkan, lengannya sudah berada di tepi puncak, dia tinggal selangkah lagi. Aku akan menang. Pada saat ini, Feng Jinhuang memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya, menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya. Matanya bersinar seperti ambar, penampilannya yang cantik dan lehernya yang panjang seputih salju, bersinar seperti batu giok dalam cahaya merah muda tanah yang diberkati. Dia seperti burung phoenix muda, mengembangkan sayapnya untuk pertama kalinya. Cemerlang dan mulia, seketika, bahkan para dewa Gu pun tercengang. Dia menggigit bibirnya, meletakkan lengannya di tepi tebing. Selanjutnya, dia menggunakan sisa tenaganya untuk menyeret tubuhnya ke atas juga. Pada akhirnya, dia berguling ke puncak gunung. Dia berhasil, satu-satunya pemenang kompetisi ini, pemilik baru tanah suci Hu Immortal. Tanda seru, perbatasan selatan, Gunung Sanca, Aula Perunggu. Fang Yuan diikat dengan rantai. Hehehe, Fang Yuan, kita bertemu lagi. Tai Ruonan berdiri di depan Fang Yuan, tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing mendesah, tidak ada gunanya. Fang Yuan, aku diam-diam menanamkan Gu bintang tetap di lengan kirimu. Dengan Gu ini untuk menemukanmu, pencarian dan penguncian tak terbatas dapat menangkapmu kemanapun kau pergi, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, kami masih dapat membawamu kembali. Kau telah kalah, akui saja. Apa? Fang Yuan menundukkan kepalanya, melihat ada Gu di lengan kirinya. Gu ini adalah pecahan bintang dari era yang tak terlupakan, bersisi 8 dan sebening kristal, terkadang memancarkan cahaya bintang, menyebabkan lengan bawah Fang Yuan bersinar dengan cahaya biru yang transparan dan menakutkan. Bai Ningbing, Fang Yuan melolong, berjuang dengan panik, menyebabkan rantai mengeluarkan suara berdenting keras. Di kehidupan sebelumnya, keempat orang tua dari klantai menggunakan jurus pembunuh ini untuk menangkap Kong Ritian, mengira bahwa di kehidupan ini, jurus yang sama akan digunakan padanya. Sebelumnya, ketika Bai Ningbing dijebak oleh keempat orang tua itu, Fang Yuan tidak segera menolongnya, ia waspada terhadap pencarian dan penguncian tak terbatas ini. Begitu ia dikunci oleh Gu ini, kemanapun Fang Yuan melarikan diri, rantai akan memanjang dari kehampaan untuk menangkapnya. Namun tanpa Gu bintang tetap, pencarian dan penguncian tak terbatas akan seperti ayam tanpa kepala, sama sekali bukan ancaman. Gu bintang tetap ini diberikan kepadaku oleh keempat orang tua itu secara pribadi, dan aku bahkan menghabiskan waktu lama untuk berlatih menggunakannya. Apakah kau tahu kapan aku menanamnya? Hehehe, itu ketika kau menyuntikkan esensi purba emas kuning untuk memelihara bukaanku. Kau sama sekali tidak tahu ya. Mata Bai Ningbing bersinar dengan ejekan dingin. Jurus ini benar-benar memaku masalah pada akarnya, menghancurkan harapan Fang Yuan untuk pembalikan. Gu bintang tetap, bagus, Bai Ningbing, kau terlalu hebat. Fang Yuan menatap Bai Ningbing, menggertakkan giginya. Tai Ruonan terus mendesak, Fang Yuan, kau telah dikunci oleh pencarian dan penguncian tak terbatas, cacing Gu milikmu telah disegel dan kau bahkan tidak dapat menggunakan esensi purba milikmu. Kau tidak memiliki harapan lagi, tentu saja kau masih dapat membuat cacing Gu milikmu meledak sendiri, tetapi aku akan menyarankanmu untuk tidak melakukan itu. Kau orang yang cerdas, kau seharusnya tahu pilihan mana yang paling menguntungkanmu, kan? Fang Yuan menundukkan kepalanya, terdiam. Sebelumnya, ia telah mengaktifkan cacing Gu miliknya dengan marah, tetapi pencarian dan penguncian tak terbatas terkenal karena suatu alasan, itu adalah gerakan pembunuh jalur ruang dan jalur segel. Bahkan Gu Warp peringkat 5 di segel, tidak dapat digunakan. Sudah berakhir, Fang Yuan.
Menara penindas iblis adalah tempat peristirahatan terakhirmu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sana. Bai Ningbing menghela napas, melihat musuh bebuyutannya tertangkap, ia merasa sangat rumit, merasakan kegembiraan sekaligus kesedihan. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih atas kegembiraan yang telah kau bawa ke dalam hidupku. Berkat keberadaanmu, itu meringankan hidupku yang sepi ini, dan aku menjadi tidak terlalu kesepian dan bosan. Selanjutnya, aku akan menjalani hidup yang lebih menyenangkan, dan kau harus merasa terhormat karena telah menjadi bagian darinya. Sambil berkata demikian, Bai Ningbing memberi hormat kepada Fang Yuan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh dan tulus. Bab 399, Jangkrik Musim Semi Musim Gugur. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap langit di balik aula perunggu. Ada lubang besar di langit tanah yang diberkati, yang terhubung ke dunia luar. Dari sudut pandang Fang Yuan, dia bisa melihat matahari di perbatasan selatan. Matahari terbenam, hari sudah hampir senja. Pukul 17.45, saat ini, Feng Jin Huang seharusnya baru saja mewarisi tanah yang diberkati Hu Immortal. Pikir Fang Yuan, di kehidupan sebelumnya, dia bekerja sama dengan para dewa Gu yang jahat, menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal dan mengambil alih Gunung Danghun. Pada akhirnya dia membayar harga yang sangat mahal, membunuh Feng Jin Huang dan nyaris selamat. Setelah Feng Jin Huang meninggal, Jalan yang Benar Berduka, menulis biografi Feng Jin Huang. Biografi itu mencantumkan semua hal yang telah dicapainya dalam hidup, dan Feng Jin Huang memiliki 3 kesempatan besar dalam hidup. Pertemuan pertamanya adalah ketika dia berusia 3 tahun, ketika dia sedang tidur, dia memperoleh sayap mimpi Gu abadi dalam mimpinya. Kesempatan kedua adalah Tanah Suci Hu Immortal, pada hari ini, pukul 5.30 sore, dia berhasil mendaki gunung. Feng Jin Huang memiliki sayap impian Gu Immortal, warisan Hu Immortal pasti miliknya untuk diambil. Agar tidak memberinya keunggulan besar, aku butuh Gu bukaan kedua. Sayangnya, usahaku sia-sia. Dia mendesah dalam hatinya, tetapi ekspresinya yang bingung tiba-tiba menjadi tegas lagi. Dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, dia belum kalah. Itu karena, dia memiliki Spring Autumn Cicada. Pencarian dan penguncian tak terbatas dapat menyegel Gu peringkat 5, tetapi tidak dapat membatasi Gu Immortal peringkat 6. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap Bai Ningbing dan yang lainnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa dikatakan, kali ini, ada harapan jika dia berhasil, dan tidak ada yang bisa dikatakan jika dia gagal. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Bai Ningbing, Tai Ruonan dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres. Bam! Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Spring Autumn Cicada meledak dalam 2 cahaya, hijau dan jingga, saat aura mistis dan mendalam menyebar. Semua cacing Gu Fang Yuan, semua esensi purba, semua daging dan jiwanya, semuanya meledak. Setiap penggunaan Spring Autumn Cicada adalah pertaruhan besar. Fang Yuan berada di jalan buntu, dia mempertaruhkan segalanya. Setelah meledak sendiri, semua energi disuntikkan ke dalam Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada berubah menjadi titik terang, membawa sisa keinginan Fang Yuan dan merobek ruang, memasuki tanah terlarang paling terkenal di dunia ini, Sungai Waktu. Dunia Gu memiliki perbatasan selatan, dataran utara, gurun barat, laut timur, dan benua tengah. Ada juga satu sungai waktu, yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, yaitu waktu itu sendiri. Ruang dan waktu adalah dasar yang membangun dunia. Wis Swiss Swiss. Air sungai di Sungai Waktu pasang surut. Menghantam seperti ombak. Setiap tetes air waktu berwarna putih pucat, tetapi lebih dari 1 miliar tetesan air jatuh, terjalin, bertabrakan, dan berputar setiap saat, memancarkan pertunjukan cahaya yang cemerlang. Di air sungai yang sunyi dan berlimpah ini, Spring Autumn Cicada seperti seorang musafir pengembara yang kembali ke rumah, sayapnya mengepak saat membawa kesadaran Fang Yuan dan bergerak melawan arus. Bagi Fang Yuan, ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan Spring Autumn Cicada. Pertama kali, dia memasuki Sungai Waktu tanpa pengalaman apapun. Kedua kalinya, dia dipaksa untuk meledakkan diri, waktunya terlalu sedikit. Kali ini, dia sudah siap secara mental, dan akhirnya merasakan sensasi melawan arus. Perasaan ini begitu mistis dan luar biasa. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti film yang diputar terbalik, muncul dalam kesadarannya.
Rasanya seperti sedetik berlalu, tetapi juga terasa seperti bertahun-tahun telah berlalu. Ombak berbahaya itu menerjang setiap kali, Spring Autumn Cicada dengan cepat kehilangan staminanya, dan energi dari peledakan diri terkuras, ia berjuang dan melompat ke salah satu tetesan, menghilang. Fang Yuan berkedip, dan gambar di hadapannya telah berubah. Tahan, tahan, semua bisa dinegosiasikan. Aku bisa berjanji untuk memberitahumu jalan yang benar, tetapi kamu harus memastikan keselamatanku. Aku punya sumpah racun Gu. Fang Yuan mendengar suara yang dikenalnya memohon untuk hidupnya, dia melihat ke bawah dan melihat Wang Xiao. Dia tertegun, saat jantungnya berdebar kencang, ekspresinya berubah saat dia mengungkapkan kegembiraan yang tak disembunyikan. Hahaha, aku berhasil lagi, aku memenangkan taruhan, aku berhasil bereinkarnasi. Fang Yuan merentangkan tangannya, tertawa terbahak-bahak. Wang Xiao, penampilan Fang Yuan yang tiba-tiba membuatnya merasa terkejut dan curiga. Kelahiran kembali apa? Apa yang berhasil? Apakah orang ini tidak waras? Tapi sejujurnya, ada banyak Gu Master jalur iblis yang gila. Sialan, aku bertemu dengan orang gila seperti itu. Diinjak oleh Fang Yuan, Wang Xiao yang sedang berbaring di tanah memikirkan hal ini dan memohon lebih keras. Hahaha, tawa Fang Yuan berlanjut, perasaan melarikan diri dari skenario tanpa harapan dan memulai lagi ini terlalu bagus, dia merasa hebat. Dia pertama-tama memeriksa lubangnya. Di lubang itu, Gu Spring Autumn Cicadanya yang vital sangat lemah sekali lagi, tubuhnya yang berkilau telah berubah menjadi daun musim gugur yang layu. Fang Yuan berkehendak, dan Spring Autumn Cicada menyembunyikan tubuhnya, memasuki tidur lelap, mendapatkan kembali kekuatannya melalui sungai waktu. Dengan cara ini, ancaman Spring Autumn Cicada telah berkurang. Fang Yuan tertawa lebih keras, matanya bersinar terang. Dia melihat sekeliling lagi. Ini jelas masih tanah yang diberkati, dia menginjak Wang Xiao, dan ada mayat di sampingnya, itu adalah pemimpin klan muda Yun Luotian. Dia dibunuh oleh Bai Ningbing, dan mayatnya dikirim dengan menghabiskan esensi abadi. Memikirkan Bai Ningbing, tawa Fang Yuan berhenti, tidak bisa tertawa lagi. Orang ini, merencanakan begitu lama dan akhirnya mengkhianatinya, menyebabkan Fang Yuan gagal meskipun dia berhasil menyempurnakan bukaan kedua, jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Jika bukan karena Spring Autumn Cicada dan keberuntungannya, Fang Yuan akan benar-benar kalah. Terlepas dari kematian atau penahanan di Menara Penindas Iblis, dia tidak akan memiliki kesempatan tersisa dalam hidup. Jalan setan seperti ini, seperti berjalan di atas tali yang kencang, satu langkah saja sudah cukup untuk kehancuran. Jatuh ke jurang, tanpa harapan untuk bangkit kembali. Aku terlalu ceroboh, memikirkan Feng Jin Huang dan ingin memurnikan Gu abadi, aku mengabaikan iblis sejati yang bersembunyi di dekatku. Namun, akting Bai Ningbing ini juga meyakinkan, merencanakan selama bertahun-tahun, bekerja keras untuk mematikan indraku, dan kemudian memberiku pukulan terakhir. Aku masih manusia biasa, aku bukan dewa yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, mulut Fang Yuan terasa pahit. Fang Yuan meningkat dan tumbuh dengan ganas, Bai Ningbing juga sama. Ini adalah kerasnya kenyataan, dan juga keindahan takdir. Di dunia ini, setiap orang adalah karakter utama, tetapi setiap orang juga merupakan karakter sampingan. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, Bai Ningbing memiliki fisik Northern Dark Ice Soul, Tai Ruonan memiliki latar belakang klan Tai, Feng Jin Huang memperoleh Immortal Gu dalam mimpinya saat dia berusia 3 tahun. Sedangkan aku berjuang selama ratusan tahun, berkultivasi dengan getir hingga aku memurnikan Spring Autumn Cicada. Fang Yuan memikirkan hal ini, dan emosinya melonjak lagi, dia tersenyum cemerlang dan melantunkan. Melihat ribuan gunung dalam warna merah tua, lapisan pohon diwarnai merah, di atas air biru jernih. Ratusan tongkang berpacu melawan arus. Elang mengembangkan sayapnya di langit yang luas. Ikan berenang bebas di bawah air yang dalam. Semua makhluk hidup bersaing untuk kebebasan di bawah langit musim gugur. Merenungkan keagungan alam semesta, aku bertanya pada bumi yang tak terbatas dan berkabut ini. Siapa yang mengatur nasib dunia ini? Jika surga memiliki emosi, maka surga akan menua. Dao Agung tidak memiliki emosi dan tidak memihak. Setiap makhluk hidup memiliki kesempatan untuk bangkit, tergantung pada bagaimana seseorang menggunakan kesempatan mereka, dan bagaimana seseorang bertarung. Di dunia ini,
tidak ada seorang pun yang terlahir untuk menjadi karakter sampingan. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi karakter utama abadi. Makhluk hidup bersaing, yang lemah tersingkir. Justru karena para pahlawan bersaing di dunia ini, berhadapan dengan kekuatan dan kartu truf masing-masing, sejarah dapat menjadi begitu besar dan menarik, menjadikan dunia sebagai tempat yang mistis. Berpikir demikian, kepahitan, kebencian, keterkejutan, kesedihan, dan kegembiraan lenyap dalam diri Fang Yuan seperti jejak asap. Hatinya jernih, tekad iblisnya bersinar dalam di matanya. Dia mulai berpikir dengan tenang. Jadi aku terlahir kembali saat ini. Menurut perkembangan kehidupanku sebelumnya, aku menginterogasi Wang Xiao mengenai jalan menuju Gunung Wu, tetapi dia tidak memberitahuku bahkan setelah meninggal. Aku tidak punya pilihan dan harus membunuhnya, menggunakan plasenta kekuatan binatang Gu untuk melahap lubang-lubangnya dan Yun Luotian. Fang Yuan tampak serius, ekspresinya seperti es, saat dia mengingat dalam benaknya apa yang akan terjadi. Selanjutnya, aku menghabiskan banyak upaya, mengungkap jangkrik musim semi-musim gugur untuk meyakinkan roh tanah. Selanjutnya, aku membunuh dokter hantu pembunuh Chou Jiu, Wu Shentong, dan Zhang Sansan. Tanpa diduga aku memperoleh Gu perbudakan dari Zhang Sansan, dan hendak terus membunuh orang ketika sebuah kecelakaan terjadi. Aku tidak punya pilihan selain ikut campur dan membunuh Long Qingtian, tetapi karena racun Gu Langit Giok, aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Selanjutnya, aku memurnikan Gu, mempertahankan Aula, dan dikhianati oleh Bai Ningbing. Pikiran Fang Yuan bekerja seperti kilat, hampir seketika mengingat kehidupan sebelumnya saat matanya menyipit membentuk garis, tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat. Situasinya benar-benar berbahaya. Dengan kelahirannya kembali, Fang Yuan melihat situasi dengan jelas, kecerobohannya di kehidupan sebelumnya menjadi kewaspadaan di kehidupan ini. Pertama, Bai Ningbing sudah mengetahui tentang detail mengenai pemurnian Gu abadi. Dia diam-diam telah bekerja sama dengan Tai Ruonan, klan Tai harus bersiap sejak lama, bahwa Tai Baiki mungkin telah bersembunyi di Gunung Sanca, siap menyerang kapan saja. Musuh bersembunyi sementara aku terekspos, ini tidak baik. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir penyempurnaan, Xiao Mang akan tiba di sini. Mo Wutian yang tak terduga juga akan bergabung dengan kultivasi peringkat 5 barunya. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan membunuh beberapa kepala iblis yang menyebabkan faksi iblis tidak memiliki pemimpin. Kedatangan Mo Wutian dengan mudah membalikkannya saat ia mengumpulkan kekuatan jalur iblis menggunakan kultivasi peringkat 5 miliknya. Dapat dikatakan bahwa karena dia, hal itu mempercepat serangan para ahli luar di aula. Musuh kuat sementara aku lemah, itu bahkan lebih buruk. Terakhir, poin yang paling parah. Fang Yuan mengangkat lengan kirinya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia dikurung dalam kegelapan, tetapi sekarang ia tahu, Bai Ningbing diam-diam telah menanamkan Gu bintang tetap padanya, di lengan bawah ini. Begitu 4 orang tua klan Tai menggunakan pencarian dan kunci tak terbatas, ia tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri, ditangkap bahkan jika ia berlari ke ujung dunia. Sekarang setelah kupikir-pikir, klan Tai tidak bergerak lebih awal karena pertama, aku membunuh Tai Mubai, dan situasi itu jauh melampaui harapan mereka. Kedua, mereka ingin meraup keuntungan dari konflik orang lain, meraih buah kemenangan tanpa kehilangan. Ketiga, mereka sangat waspada. Meskipun pencarian dan penguncian tak terbatas dapat membatasi cacing Gu peringkat 5, itu dapat dilawan dengan cara lain. Bagaimana jika mereka menangkapku tetapi tidak menemukan Yang Gu? Jadi karena ini, mereka menyimpannya sebagai kartu truf terakhir. Gu bintang tetap diam-diam ditanam, Fang Yuan sekarang seperti ikan di jaring, dia tidak bisa melarikan diri. Itu adalah situasi yang hampir tanpa harapan bab 400, hidup hanya beberapa ratus tahun, semuanya adalah pertaruhan besar. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gu bintang tetap, ini seperti tali yang diikatkan di leherku. Meskipun aku punya cara untuk menyingkirkannya, aku butuh banyak waktu untuk mempersiapkannya. Jika aku ingin segera menyingkirkan Gu bintang tetap, kecuali Bai Ningbing mengambilnya kembali secara pribadi, jika tidak, aku juga bisa memotong lengan kiriku. Hati Fang Yuan membara dengan dorongan ini. Gu bintang tetap bersembunyi di lengan bawah Fang Yuan, begitu dia membuang lengannya, keempat orang tua klan Tai hanya akan bisa mengambil anggota tubuhnya yang patah. Jika dia melakukan itu, Fang Yuan akan kehilangan anggota tubuhnya. Dia harus mengobatinya di masa depan,
menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, itu akan menghabiskan banyak usaha. Belum lagi betapa merepotkannya penyembuhan, masalahnya sekarang adalah begitu dia kehilangan lengan kirinya, itu akan membuat musuh-musuhnya waspada. Klan Tai dan Bai Ningbing akan segera menyadari bahwa Fang Yuan tahu apa yang sedang terjadi, dan akan segera memulai serangan mereka. Dengan begitu, penyerang aula utama juga akan mencakup klan Tai dan Bai Ningbing. Bagi Fang Yuan, situasi seperti itu lebih buruk daripada kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa memberitahu mereka sebelum waktunya. Aku beruntung bisa terlahir kembali, dibandingkan dengan terakhir kali, satu-satunya kentunganku adalah aku tahu apa yang akan terjadi. Aku harus mengikuti arus, karena klan Tai dan Bai Ningbing masih bisa kumanfaatkan sekarang. Begitu aku kehilangan lenganku, bukan hanya klan Tai yang akan dipaksa untuk melawanku, situasinya juga akan berubah, dan keluar dari jalur kehidupanku sebelumnya, aku akan kehilangan keuntungan kelahiran. Kembaliku sepenuhnya, tetapi jika dia tidak menyingkirkan lengannya, bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini, dan melakukan serangan balik dalam keadaan yang mengerikan seperti itu? Fang Yuan merenung, segala macam orang, insiden, sebab dan akibat berkelebat dalam benaknya. Wang Xiao, Chou Jiwu, Wu Shentong, Zhang Sansan, Long Qingtian, Xiao Mang, Tai Ruonan, Bai Ningbing, Mo Wutian, Yan Jun, Feng Tianyu. Gu Perbudakan, Gu Racun Langit Giok, Roh Tanah, Aula Perunggu, Esensi Abadi, Gu Bintang Tetap, Gu Apertur Kedua, Gu 100 Pertempuran yang tak terkalahkan. Banyak pilihan melahirkan kemungkinan yang tak terbatas. Kemungkinan yang tak terbatas saling memengaruhi. Pikiran Fang Yuan bekerja cepat, segala macam inspirasi dan skenario terjadi di kepalanya seperti menyalakan batu api dalam kegelapan. Apa yang harus dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri, sambil mempertahankan manfaat terbesar? Dia berpikir dan berpikir, mengeluarkan energi mentalnya. Hanya dalam sedikit waktu, telinganya berdengung. Tunggu, tiba-tiba, tubuh Fang Yuan bergetar. Mungkin, mundur selangkah, dan laut serta langit menjadi lebih luas. Haruskah aku mempertimbangkan ini dari perspektif yang lebih luas? Sebuah pikiran absurd muncul di kepala ini. Tidak mungkin, jika aku melakukan ini, risikonya akan lebih besar. Dia menggelengkan kepalanya, bergumam sambil menyangkal gagasan ini. Namun pikiran ini mengakar di kepalanya, terus memengaruhinya. Jika aku melakukan ini dan berhasil, kentunganku akan luar biasa. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang. Namun saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya lagi, jika ada kesalahan perhitungan sekecil apapun dalam rencana ini, aku akan benar-benar tamat, konsekuensinya akan lebih buruk daripada jatuh ke tangan Tai Ruonan. Spring Autumn Cicada telah digunakan. Aku tidak dapat menggunakan kelahiran kembali lagi untuk sementara waktu. Saat dia berpikir, tatapan Fang Yuan menjadi serius dan dalam. Tiba-tiba, dia tertawa pelan, bayangkan aku, seorang pemimpin iblis hebat di zamanku, sekarang begitu berhati-hati dan khawatir, takut untuk melaksanakan rencanaku. Selama masih ada harapan, aku harus cukup berani untuk melakukannya. Hanya manfaat yang luar biasa yang dapat membuatku terus maju tanpa henti. Keberuntungan dan risiko datang bersamaan, mengapa aku harus melangkah lambat dan mantap untuk membangun fondasiku? Aku ingin naik ke surga dalam satu langkah. Petik 2. Benar sekali, ini rencananya. Mati tanpa penguburan yang layak jika aku gagal, terbang ke langit seperti naga jika aku berhasil, dan membuka jalan bagi rencana masa depanku. Hehehe, hahaha, hidup hanya beberapa ratus tahun, itu semua adalah pertaruhan besar. Raja binatang kecil, jangan gegabah, kita bisa membicarakan ini. Kamu menginginkan jalan menuju Gunung Wu, kita bisa menegosiasikan ini bisa didiskusikan. Wang Xiao di bawah kakinya memohon. Fang Yuan terkadang tertawa, terkadang tetap serius, terkadang mengerutkan kening, dan terkadang kembali tertawa gembira. Dia menakuti Master Gu peringkat 5 ini, penguasa Gunung Wu, seorang ahli iblis hebat sampai mati. Dalam hati Wang Xiao, Fang Yuan adalah seorang maniak, orang yang sakit mental. Jalan iblis itu ekstrim, tanpa dukungan klan, kultivasi itu sulit. Kadang-kadang mereka berjuang di ambang kematian, mereka menghadapi tekanan mental yang besar. Bukan hal yang aneh bagi Master Gu Iblis untuk mengembangkan penyakit mental. Terutama ketika Fang Yuan kadang-kadang berbicara sendiri,
atau bahkan membuat puisi untuk dirinya sendiri, itu meningkatkan kekhawatiran Wang Xiao. Melawan orang normal, dia punya cara sendiri untuk menghadapinya. Tetapi berurusan dengan orang gila, bahkan seorang Gu Immortal tidak memiliki kepercayaan diri. Oh, kamu berencana untuk memberitahuku pintu masuk Gunung Wu? Fang Yuan mengerutkan kening, menatap Wang Xiao. Tentu saja, tetapi kamu harus melepaskanku. Wang Xiao melihat reaksi dari Fang Yuan dan berteriak dengan cemas. Tatapan Fang Yuan menjadi tajam, menekan dengan kakinya dan dengan retakan, kepala Wang Xiao hancur berkeping-keping. Wang Xiao adalah seorang ahli yang hebat, licik dan kejam, dingin dan tanpa emosi. Untuk membuatnya mengatakan pintu masuk yang benar ke Gunung Wu, Gu perbudakan tingkat 5 Sang San San dibutuhkan. Namun dalam rencana baru Fang Yuan, Wang Xiao telah dibuang, tidak perlu membuang waktu untuk berbicara dengannya, jadi dia langsung terbunuh. Kasihan Wang Xiao, penguasa Gunung Wu, namun dia mati dengan sangat menyedihkan di tangan Fang Yuan. Setelah membunuh Wang Xiao, Fang Yuan mengambil gunya dan menggunakan Gu Plasenta kekuatan binatang, melahap lubang miliknya dan Yun Luotian. Dengan cara ini, bakat Gu Plasenta kekuatan binatang adalah 83%. Dalam hal esensi abadi, kami menghabiskan sedikit lebih banyak dari yang diharapkan, sedikit melebihi 2 porsi. Bagui, kau ingin aku berhenti? Fang Yuan tiba-tiba berkata. Roh tanah, bagaimana kau tahu pikiranku? Tentu saja aku tahu. Fang Yuan mendengus, membocorkan aura Spring Autumn Cicada. Bagui, coba rasakan, menurutmu apa ini? Roh tanah itu terdiam. Ini aura dari Gu abadi tingkat 6. Sepertinya itu adalah Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada adalah Gu misterius ketujuh di dunia ini. Kau hanyalah manusia biasa, bagaimana kau bisa memiliki Gu abadi seperti itu? Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menghabiskan banyak waktu berbicara dengan Bagui, akhirnya gagal meyakinkannya, sehingga mempertaruhkan dan mengungkapkan kartu truf terbesarnya, meyakinkan roh daratan. Kali ini, Fang Yuan mengungkapkan aura Spring Autumn Cicada dari awal dan langsung ke intinya. Bagui, aku tidak akan berbohong padamu, aku adalah Gu abadi masa depan, menggunakan Spring Autumn Cicada untuk melahirkan kembali diriku ke masa lalu. Apa? Roh daratan terkejut tak terlukiskan, informasinya terlalu hebat, ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Ekspresi Fang Yuan sombong, aku kembali dari masa depan, aku tahu segalanya. Bagui, aku adalah gurumu berikutnya, aku berhasil menyempurnakan bukaan kedua di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan berbicara, di kehidupan sebelumnya, dia berhasil meyakinkan roh daratan, tetapi sekarang, dia memiliki pengetahuan tentang masa depan, serta pengalaman menyempurnakan bukaan kedua sebagai bukti, roh daratan pun segera yakin. Anak muda, kau benar-benar calon guruku. Mendengarkan perkataanmu, sepertinya kau benar-benar berhasil menyempurnakan bukaan kedua. Terlepas dari apakah kau berbohong padaku, aku sangat gembira. Karena ini berarti keberhasilan bukaan kedua telah meningkat 30%. Kata roh daratan dengan gembira. Cukup omong kosongnya, Bagui, aku datang dari masa depan, aku tahu bahaya yang mengintai. Pertama, aku harus membunuh seseorang. Sesaat kemudian, Long Qingtian tewas di tangan Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Long Qingtian ini pergi ke daratan yang lemah dan menggunakan Gu Langit Giok, meracuni daratan yang diberkati dan membentuk celah, menyebabkan kerusakan besar pada daratan yang diberkati, dan juga menyebabkan banyak masalah pada Fang Yuan. Kali ini, Fang Yuan menyerang segera setelah kelahiran kembali. Sebelum Long Qingtian memasuki area yang melemah itu, ia menggunakan kekuatan surgawi untuk membatasinya dan membunuhnya dengan mudah. Anak muda, aku mulai percaya padamu. Kau membunuh ancaman berbahaya sebelum waktunya. 3 raja memodifikasi tanah yang diberkati, kendaliku atas tanah ini tidak kuat lagi. Kau bisa merasakan bahaya ini dan memiliki Spring Autumn Cicada, kau benar-benar datang dari masa depan, seru roh tanah. Fang Yuan menghela napas, roh tanah sudah tua dan sekarat, ia seperti orang tua yang sekarat, ia tidak bisa dibandingkan dengan roh tanah muda. Misalnya, ia bahkan tidak bisa mendeteksi Gu bintang tetap di lengan Fang Yuan. Fang Yuan tidak membuang waktu dengan roh tanah, ia bekerja dengan cepat, mengambil cacing Gu Long Qingtian dan melahap lubangnya. Dalam kehidupan sebelumnya, karena racun Gu Langit Giok,
Fang Yuan tidak bisa mengambil rampasan pertempuran setelah membunuh Long Qingtian. Namun kali ini, ia bertindak lebih awal dan Long Qingtian tidak bisa menggunakan gunya, sehingga Fang Yuan tidak memiliki batasan. Setelah menjarah Long Qingtian, Fang Yuan memperoleh beberapa hal yang berguna. Selain lubang itu, jarahan terbesarnya adalah Gu Langit Giok. Gu ini seperti batang bambu hijau tua, seukuran telapak tangan dan berlubang di tengahnya, teksturnya halus saat dipegang di tangan, seperti sepotong giok. Gu Langit Giok peringkat 5 berasal dari era kuno, sekarang sangat langka. Racunnya sangat kuat dan hampir tidak ada cara untuk mengatasinya, bisa dengan mudah meracuni seseorang hingga mati, menyebabkannya memudar menjadi cahaya hijau. Gu, ini sangat berguna, Fang Yuan menyimpannya dengan hati-hati. Bai Gui, cepat pindahkan aku ke tempat ini. Saat berikutnya, Fang Yuan muncul di depan master jalur perbudakan iblis, Zhang Sansan. Zhang Sansan bahkan belum bereaksi sebelum Fang Yuan menyerang, mengakhiri hidupnya. Fang Yuan membunuh dan menjarah lubang itu hal yang sama lagi, menyebabkan bakat Gu Placenta kekuatan binatang meningkat lagi. Zhang Sansan adalah master Gu peringkat 4, tetapi memiliki Gu perbudakan peringkat 5. Motif terbesar Fang Yuan untuk membunuhnya adalah Gu ini. Dengan kilatan lain, Fang Yuan muncul di depan dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Raja binatang kecil, bagaimana kau? Chou Jiu melihat Fang Yuan dan terkejut, ekspresinya sangat terkejut. Ekspresi Fang Yuan polos saat ia menggunakan Gu perbudakan peringkat 5. Gu perbudakan meledak menjadi cahaya kuning, mendarat di Chou Jiu. Chou Jiu berteriak, sial. Gu perbudakan peringkat 5, kau bisa membunuhku tetapi tidak mempermalukanku, kau ingin memperbudakku, kau sedang bermimpi. Ia tidak tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, ia memohon Fang Yuan untuk menggunakan Gu perbudakan. Dengan roh tanah yang menekannya, Chou Jiu tidak dapat menggunakan cacing Gu perbudakan dengan mudah ditanamkan padanya. Namun, untuk mengendalikan Master Gu peringkat 5, itu tidak semudah itu adalah kontes jiwa. Chou Jiu melawan dengan sekuat tenaga, jiwa Fang Yuan bergetar saat dia memasuki jalan buntu. Chou Jiu mencibir, dahinya penuh keringat, Raja binatang kecil, kamu terlalu naif. Untuk Master Gu jalur perbudakan, fondasi jiwa adalah yang terpenting, semakin tinggi semakin baik. Tidak mudah untuk mengendalikan binatang buas, apalagi manusia. Manusia adalah roh semua makhluk, kamu ingin mengendalikan aku yang peringkatnya lebih tinggi, itu hanya angan-angan, hehe, Chou Jiu menjerit kesakitan, saat tawanya yang sombong diakhiri oleh tamparan Fang Yuan. Dengan gangguan ini, kontes jiwa condong ke arah keuntungan Fang Yuan, saat cahaya kuning menyatu ke dalam tubuhnya. Selama itu sepenuhnya menyatu, Chou Jiu akan menjadi budak Fang Yuan yang paling setia.